Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Arduino ECG Heart Rate Monitor. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sintia Japang Ruruk dengan NIM akhir 077. Saya Alvel Raffi Syawal dengan NIM akhir 075. Saya Nindya Dwi Astuti dengan NIM akhir 078. Saya Khairul Nasar dengan NIM terakhir 080. Saya Amanda Noviana dengan NIM terakhir 081. Saya Andira Khairani dengan NIM akhir 083. Next slide. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, detak jantung sendiri merupakan salah satu parameter fisiologis paling fundamental dalam menilai kondisi kesehatan seseorang, baik dalam konteks medis maupun kebugaran sehari-hari. Namun, alat pemantau detak jantung konvensional, khususnya yang berbasis elektrokardiogram atau ECG, seringkali memiliki harga yang relatif mahal, sehingga kurang terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Pada proyek ini, kami melakukan percobaan pembuatan sebuah sistem pemantau detak jantung portable yang ekonomis dan juga mudah untuk digunakan. Dengan memanfaatkan microcontroller Arduino yang fleksibel dan juga sensor ECG khusus, alat kami dirancang mampu menangkap sinyal elektrik jantung dan memprosesnya secara real time. Untuk mempermudah analisis dan monitoring, hasil pembacaan sinyal dipantau secara langsung melalui Arduino IDE. Pendekatan ini memungkinkan visualisasi data yang jelas sekaligus memfasilitasi proses debugging dan pengembangan lebih lanjut. Diharapkan hal ini tidak hanya menjadi bukti konsep dalam penerapan teknologi biomedis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap alat pemantau kesehatan yang esensial, sekaligus menginspirasi pengembangan solusi kesehatan digital. Oke, next. Selanjutnya dasar teori. Elektrokardiogram atau ECG adalah sinyal listrik yang menggambarkan aktivitas jantung selama proses depolarisasi dan repolarisasi. Sinyal ini memiliki beberapa bagian penting yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan T. Bagian puncak RR dari gelombang ini digunakan untuk menentukan frekuensi detak jantung atau beats per minute. Melalui analisis sinyal ECG, kita bisa mengetahui apakah irama jantung seseorang normal atau mengalami kelainan seperti aritmia. Proses pengukuran sinyal ECG dilakukan dengan menempatkan elektroda pada permukaan kulit untuk mendeteksi beda potensial listrik yang dihasilkan oleh aktivitas jantung. Karena sinyal yang dihasilkan sangat kecil, maka diperlukan rangkaian penguat diferensial seperti pada modul AD8232 untuk memperbesar amplitudo sinyal. Setelah itu, sinyal melewati filter untuk menghilangkan noise yang berasal dari otot maupun gangguan listrik AC. Dengan begitu, microcontroller Arduino menerima sinyal analog yang lebih bersih dan mudah diolah. Pada sistem Arduino ECG terdapat beberapa komponen penting. Arduino Uno atau Nano berfungsi sebagai pusat pengendali untuk membaca dan memproses sinyal ECG. Elektroda ditempelkan pada kulit untuk menangkap aktivitas listrik dan jantung. Hasil pengukuran dapat ditampilkan melalui LCD atau serial porter di komputer. Untuk menjaga kestabilan sinyal, digunakan juga kabel shield dan sumber daya yang stabil agar noise dapat diminimalkan. Heart rate atau BPM digunakan untuk menghitung jumlah detak jantung dalam 1 menit. Perhitungannya dilakukan dengan mengukur jarak waktu antara dua puncak gelombang R pada sinyal ECG. Rumus yang digunakan adalah 60 dibagi dengan interval RR dalam satuan detik. Dari perhitungan ini, sistem dapat menampilkan nilai detak jantung secara real-time. Fitur ini sangat bermanfaat untuk pemantauan kesehatan, kebugaran, serta deteksi dini gangguan irama jantung. Lalu ada rangkaian komponen dari Arduino untuk mengukur heart rate. Jadi komponen yang digunakan tuh ada 5. Pertama ada Arduino Nano, lalu ada sensor ECG AD8232, lalu ada kabel jumper, elektroda 3 biji, dan kabel USB mini. Lalu dapat dilihat pada gambar rangkaian koneksinya pada pin AD8232 3,3 volt disambungkan ke Arduino Nano pada pin 3,3 volt yang berfungsi untuk memberi daya ke modul. Lalu ground dari kedua komponen disambungkan dan output pada sensor AD8232 itu disambungkan ke Arduino Nano pada pin A0 yang berfungsi untuk output analog sinyal EKG
ke pin analog Arduino. Lalu pada pin LO+, pada pin sensor disambungkan ke Arduino Nano pada pin D10 yang berfungsi untuk deteksi lead off elektroda kanan terlepas. Lalu pada LO-min, pada sensor AD8232 disambungkan ke Arduino Nano pada pin D11 yang berfungsi untuk deteksi lead off pada elektroda kiri terlepas. Lalu ada pin SDN dari sensor disambungkan ke Arduino Nano yang tidak digunakan itu sebagai shutdown pin, bisa dijadikan jika tidak dipakai. Jadi total kabel jumper pada komponen ini adalah 5. Lalu next. Lalu output dari rangkaian tersebut dapat dilihat melalui Arduino IDE, jadi menggunakan kode coding sebagai yang tertera pada berikut. Yang pertama ada data setup. Jadi pada data ini untuk menginputkan dari Arduino pertama kali untuk hidupnya atau untuk mereset. Lalu ada pin mode, itu untuk mengatur pin D10 dan D11 sebagai input. Dua pin ini terhubung ke sinyal LO dan LO-min yang dari sensor AD8232. Fungsinya deteksi elektroda EKG menempel dengan benar atau terlepas. Terus ada loop-nya berfungsi untuk dijalankan berulang-ulang selama Arduino ini hidup. Lalu ada let off warning, jadi dia itu untuk jika semua elektroda terpasang dengan baik, Arduino akan membaca sinyal analog dari pin A0. Lalu ada delay, ini memberi jeda 1 milidetik antara pembaca untuk menghindari data terlalu cepat masuk dan membuat tampilan kacau di plotter. Mungkin dilanjut sama Balik ke rangkaian, slide rangkaian. Di sini yang tadi udah dijelasin Anin, di sini aku mau nambahin mengenai sensor AD8232. Jadi sensor yang kita pakai di sini itu namanya sensor AD8232. Fungsinya itu untuk buat nangkap sinyal listrik dari jantung. Lalu sinyal yang tadinya kecil banget, cuma mini volt, diperkuat dan difilter biar hasilnya lebih jelas. Kalau langsung masuk ke Arduino tanpa sensor ini, sinyalnya nggak akan kelihatan karena terlalu lemah. Terus kenapa pakai Arduino Nano? Karena dia punya pin analog A0 yang bisa baca sinyal dari sensor AD8232 dan mengubahnya ke data digital. Terus dari situ data dikirim ke komputer lewat USB dan kita bisa langsung melihat ke grafik ECG secara real time di Arduino IDE. Jadi kita bisa pantau bentuk gelombang detak jantung langsung dari laptop. Oke, untuk dari data hasil yang kami dapat, terlihat di sini bahwa sinyal ECG yang muncul belum sepenuhnya membentuk gelombang PQRST dengan jelas. Di grafik ini ada satu puncak tajam di bagian tengah, yang kemungkinan besar ini adalah gelombang R. Sedangkan bagian lain seperti P, Q, S, dan T belum terlalu kelihatan. Hal ini menunjukkan kalau alat yang kami buat sebenarnya sudah bisa menangkap aktivitas listrik jantung, tetapi masih ada noise atau gangguan yang membuat sinyalnya kurang stabil. Jadi bisa dibilang hasilnya belum sempurna, tapi hampir berhasil. Karena sistemnya sudah merespon perubahan sinyal jantung dengan baik, cuma masih perlu perbaikan di bagian pembacaan dan pengolahan datanya biar terbentuk gelombangnya bisa lebih mirip ECG asli. Selanjutnya masuk ke bagian kendala. Yang pertama yaitu ada noise dari lingkungan atau tubuh atau grounding yang kurang baik. Gangguan listrik dari sekitar atau kontak tubuh yang kurang baik bisa bikin sinyal ECG tidak stabil dan muncul banyak noise. Yang kedua yaitu ada pemasangan elektroda yang kurang optimal. Jika posisi atau tempelan elektroda tidak pas, sinyal yang terbaca jadi lemah dan tidak akurat. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan dalam sampling data atau kecepatan baud rate. Kalau kecepatan pengambilan dan pengiriman data tidak sesuai, sinyal bisa terpotong atau tampil tidak sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya yang keempat, gangguan gerakan tubuh atau motion artifact. Gerakan kecil seperti berbicara atau bernapas bisa mengubah pembacaan sinyal dan menyebabkan fluktuasi palsu pada grafik. Yang kelima, ada filter sinyal belum diterapkan dengan baik. Tanpa filter sinyal ECG mentah akan tercampur dengan noise sehingga gelombang PQRST sulit dibedakan.
Selanjutnya yang terakhir ada kualitas daya atau suplai listrik ke Arduino tidak stabil. Arus dari laptop atau sumber daya yang tidak stabil bisa membuat pembacaan sensor yang tidak konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.